NIM 21411040601. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori dalam aktivitas belajar. Apa sih pengertian belajar? Belajar adalah suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus sepanjang hidup manusia dan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Sehingga belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Selanjutnya, apa pengertian teori belajar? Ada yang tahu? Nah, teori belajar adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam psikologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus respons dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulus yang didapat dalam lingkungannya. Ya, selanjutnya teori belajar behavioristik itu teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar behavior menyatakan bahwa interaksi antara stimulus respon dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Ada beberapa tokoh behavioristik. Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov, yang kedua ada Thorndike, yang ketiga ada Skinner. Lalu teori ini guru biasanya memberi penghargaan seperti hadiah atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin dalam belajar. Yang kedua ada teori belajar kognitif untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan membantu siswa menjadi pembelajar yang sukses. Maka pengajar yang menganut paham kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan di mana faktor motivasi, kemampuan problem solving, strategi belajar, memory retention skill sering ditekankan. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini kita miliki adalah konstruksi bentukan kita sendiri. Seseorang yang belajar akan membentuk pengertian. Ia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan atau yang ia baca, melainkan menciptakan pengertian baik secara personal maupun sosial. Pengetahuan tersebut dibentuk melalui interaksi dengan lingkungannya. Prinsip konstruktivisme yaitu yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru. Murid menuju ke konsep yang lebih rinci. Dan yang terakhir, guru sekedar memfasilitasi. Di sini konstruktivisme ini siswa belajar sendiri dan guru hanya sebagai pembimbing aja. Jadi mereka itu mencari materi dan mencari pengetahuannya sendiri melalui buku dan internet. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif, dan tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Teori belajar humanistik ini ada 3 tokoh. Yang pertama Arthur Combs, yang udah ada Abraham Maslow, dan yang terakhir Carl Rogers. Selanjutnya, teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Manfaat dari beberapa teori belajar. Yang pertama ada membantu guru atau dosen untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Yang kedua, membimbing guru atau dosen untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memandu guru atau dosen untuk mengelola kelas. Dan yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Yang keenam,
membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang ketujuh, membantu guru atau dosen dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Teori belajar merupakan teori yang dikemukakan oleh para peneliti dalam upaya mendeskripsikan bagaimana manusia belajar. Dengan demikian, akan membantu manusia dalam memahami karakteristik serta pendekatan-pendekatan dalam proses belajar. Secara garis besar terdapat 4 teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Teori belajar dan pembelajaran merupakan panduan untuk kita mengajar atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi, tidak sepenuhnya seorang guru hanya menggunakan satu teori pembelajaran saja. Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Sehingga seorang guru hendaknya dapat memadukan semua teori tersebut sehingga dapat tercipta sebuah inovasi pembelajaran dengan metode serta teori baru yang diciptakan sendiri. Jadi antara guru dan siswa itu ada selang-selingnya, seperti mungkin ada tanya jawab atau ada bertukar pikiran gitu ya. Terus yang kedua, pada dasarnya semua teori itu tidak ada yang sama, hanya saja penerapannya dalam pembelajaran serta pandangan terhadap peserta didik yang berbeda. Jadi penggunaan teori belajar dan pembelajaran dalam proses pembelajaran merupakan acuan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas agar tercipta kondisi sesuai yang diinginkan. Pengertian belajar dan teori belajar merupakan implikasi dalam praktek pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Hendaknya dipahami oleh para pendidik agar dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan benar, sehingga tujuan pendidikan akan benar-benar dapat dicapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.